Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kami doakan kita semua yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir diberi kesehatan dan semangat terus untuk menggapai cita-cita yang diinginkan di masa yang akan datang. Teman-teman, hari ini kita membahas beberapa soal seleksi kompetensi dasar, kita khususkan ke tes wawasan kebangsaan. Dan untuk materi yang akan kita bahas hari ini mengenai sejarah, terkhusus materi yang paling sering keluar di ujian sekolah kedinasan tahun ini dan tahun sebelumnya, teman-teman. Jadi, yuk bagi teman-teman yang ingin ujian di tahun ini ataupun yang ingin ujian di tahun depan, dipahami bersama materi-materi ini. Karena apa? Karena hampir setiap tahunnya materi ini sering keluar di materi TWK, teman-teman. Oke, untuk yang kita bahas ya, SKD sesuai dengan yang diujikan di PKN STAN, kemudian di IPDN, kemudian di STIS, Poltekim, STMKG, STTD, STSN, dan sekolah kedinasan lainnya, teman-teman. Termasuk juga untuk teman-teman yang mencoba CPNS. Oke, tanpa basa-basi lagi, bagi yang belum subscribe channel Pemlas Plus, langsung saja ditunaikan sekarang juga subscribe-nya. Agar apa? Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang akan datang. Kemudian kami juga mendapatkan semangat yang luar biasa ketika teman-teman mensubscribe atau mendukung channel ini untuk berkarya menjadi lebih baik. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Oke, teman-teman, untuk soal yang pertama, soalnya seperti ini. Serikat Dagang Islam sebelum berganti nama menjadi Serikat Islam, di awal berdirinya organisasi tersebut hanya berfokus pada kesejahteraan pedagang pribumi dan meningkatkan daya saing dengan pedagang luar seperti pedagang Belanda dan pedagang Cina. Sampai akhirnya organisasi tersebut mampu memimpin dan melahirkan negarawan yang nantinya sangat berperan penting untuk kemerdekaan Indonesia. Serikat Dagang Islam pertama dipimpin oleh, ya, ini soal yang keluar hampir semua yang ujian mendapatkannya di tahun 2021. Termasuk juga soal yang keluar ya di ujian SKD CPNS tahun 2021. Ya, sekilas info nih teman-teman, untuk CPNS dan sekolah kedinasan, untuk materi seleksi kompetensi dasarnya itu semuanya sama, teman-teman. Ya, ada TIU, tes intelijensia umum, kemudian tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi, teman-teman yang mau coba sekolah kedinasan ataupun CPNS, soal ini sangat cocok untuk dibahas. Oke, kita ke optionnya. Yang option yang A, Hos Cokro Aminoto, option B, Soekarno, option C, Haji Samanhudi, option D, Haji Agus Salim, dan option E, Sutomo. Yuk, yang mana nih kira-kira teman-teman? Oke, kalau teman-teman belajar mengenai sejarah ya, apalagi sejarah kebangkitan nasionalisme Indonesia ya, maka teman-teman pasti akan mendapati organisasi yang berdiri yaitu adalah Budi Utomo. Ya, Budi Utomo dianggap sebagai organisasi pertama yang mengawali kebangkitan nasional di Indonesia dan pendirinya adalah Dr. Sutomo. Berarti bukan ini jawabannya, bukan E jawabannya. Kemudian ya, untuk Haji Agus Salim ya, beliau ini termasuk ya orang-orang yang ikut juga tapi di serikat Islamnya ya, di serikat Islamnya, bukan serikat dagang Islamnya ya. Artinya apa ya, Haji Agus Salim ini masuk belakangan kan gitu, berarti masuk serikat Islam. Kemudian untuk Haji Samanhudi ya, Haji Samanhudi ini adalah orang yang menjadi pendirinya, teman-teman. Jadi untuk jawabannya sebenarnya adalah yang C, teman-teman ya, pendiri Serikat Dagang Islam yang pertama. Inilah dia, teman-teman, Haji Samanhudi.
Untuk Soekarno bagaimana? Ya, Soekarno juga masuk ke Serikat Islam, teman-teman. Ya, beliau ini adalah salah satu murid terbaik Hos Cokro Aminoto. Ya, bagaimana dengan Hos Cokro Aminoto? Ya, Hos Cokro Aminoto adalah pemimpin Serikat Islam setelah Haji Samanhudi. Ya, setelah didirikan oleh Haji Samanhudi Serikat Dagang Islam, maka didirikanlah atau dibentuklah oleh Kongres yang pertama mereka Serikat Islam. Pergantian dari Serikat Dagang Islam ke Serikat Islam. Untuk wacananya, boleh nih teman-teman kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini dia teman-teman, ya, mengenai secara singkat mengenai pendirian Serikat Islam atau Serikat Dagang Islam. Ya, Syarikat Islam atau disingkat dengan SI atau Sarekat Islam dahulunya bernama Serikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. Foto di samping wacana ini adalah foto Haji Samanhudi, pendiri atau pemimpin pertama Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam kemudian merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awal organisasi ini dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawannya. Untuk tujuannya untuk perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda dan memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertama Serikat Dagang Islam di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarekat Islam dan pemimpinnya adalah Hos Cokro Aminoto. Oke, ini teman-teman mudah-mudahan bisa paham, kemudian bisa diingat ya. Kalau berbicara Serikat Islam, maka tokohnya adalah Hos Cokro Aminoto. Kalau berbicara mengenai Serikat Dagang Islam, maka tokohnya adalah Haji Samanhudi. Ya, jangan terbalik, karena sering terbalik nih teman-teman. Kenapa? Karena Sarekat Islam itu lebih lama dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dibandingkan dipimpin oleh Haji Samanhudi. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Bagi yang belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh diulang-ulang kembali nih videonya. Ya, video ini nggak akan kita hapus-hapus ya dari YouTube ini selama YouTube-nya masih ada. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, sebelum kita lanjut ke soal yang nomor 2, ini ada iklan sedikit teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri mengikuti ujian SKD, Seleksi Kompetensi Dasar, persiapan masuk PKN STAN, IPDN, STIS, STTD, Poltekim, STIN, STSN, dan sekolah kedinasan lainnya teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman yang mau coba CPNS tahun 2023, ya. Ini rekomendasi dari kami, bimbel online persiapan untuk ujian tersebut. Ya, nama bimbel online-nya adalah tesonlineku.com. Ya, ini ada paket yang bisa teman-teman akses di bimbel tersebut ya. Order juga bisa. Nama paketnya adalah Legend Class. Aksesnya selama setahun full. Nanti ada gratis tryout-nya selama 12 paket, teman-teman. Kemudian ada nanti kumpulan e-book soal 1000 soal HOTS ya. Kemudian juga boleh gratis konsultasi memilih sekolah kedinasan dan CPNS. Kemudian ada nanti alarm belajarnya dalam bentuk grup WhatsApp ataupun nanti dijaprikan satu persatu teman-teman. Kemudian dipandu ketika mendaftar sekolah kedinasan tahun 2023. Jadi teman-teman yang belum memiliki bimbel online, ayo mumpung ada promonya dari harga 500.000 menjadi hanya 200.000 teman-teman. Khusus untuk pembelian di bulan Juli saja, di bulan Juli tahun 2022. Oke, cara ordernya gampang ya teman-teman. Cukup buka websitenya tesonlineku.com ya. Aplikasinya juga ada, tapi bagi teman-teman yang HP-nya full atau gampang lambat loadingnya, bagus dari website saja tesonlineku.com. Kemudian klik garis 3 sebelah kanan layar, kemudian klik paket, kemudian silakan order paket soal dan video Legend Class. Kemudian untuk pembayarannya boleh dari semua bank, teman-teman sendiri boleh akses teman-teman. Bisa juga bayar dari Indomaret, Alfamart, Oppo, GoPay, Dana, dan aplikasi pembayaran lain-lainnya teman-teman. Oke, sekian info singkatnya.
kita lanjut ya ke soal yang nomor 2. Oke, untuk soal yang nomor 2, soalnya seperti ini. Akhir-akhir ini wacana amandemen Undang-Undang 1945 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode sempat menjadi berita hangat di masyarakat Indonesia setelah beberapa tokoh nasional membicarakannya. Menjadi redup setelah diredam oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa tidak ada wacana amandemen undang-undang dan tidak ada wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi 3 periode. Sejarah mencatat, sempat terjadi amandemen Undang-Undang 1945 sebanyak berapa kali teman-teman? Ya, yang A 1 kali, yang B 2 kali, yang C 3 kali, yang D 4 kali, dan yang E 5 kali. Oke, teman-teman, di periode tahun 1999 sampai 2022 sempat beberapa kali ada amandemen. Ya, itu tanggalnya, itu kata-kata kuncinya 1999 sampai 2022. Rentang waktu itu ada berapa kali amandemen? Yuk, ada yang sudah paham? Iya, kalau yang sudah paham, sebutkan dalam hatinya dan katakan apa optionnya dalam hatinya. Oke, kita lihat nih pembahasannya teman-teman. Iya, pembahasannya ya seperti ini. Undang-Undang 1945 mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1949. Ya, kalau teman-teman yang belajar sejarah, ya, Undang-Undang 1945 kembali berlaku ya dari tanggal 5 Juli 1949 oleh Presiden Soekarno yang termasuk juga menggantikan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sebelumnya sistem parlementer menjadi sistem presidensial atau demokrasi terpimpin dengan keluarnya dekret presiden di tanggal tersebut. Termasuk juga di tanggal tersebut juga pembubaran yang namanya anggota konstituante yang tujuannya waktu itu anggota tersebut untuk membentuk Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Sudah diamandemen ya, Undang-Undang 1945 ini sudah diamandemen sebanyak 4 kali teman-teman. Ya, dari tahun 1999 sampai 2022. Untuk amandemen yang pertama itu terjadi di 19 Oktober 1999. Amandemen yang kedua terjadi di 18 Agustus tahun 2000. Kemudian amandemen yang ketiga tanggal 10 November 2021 dan yang terakhir amandemennya di tanggal 10 Agustus 2002. Oke? Tujuannya apa nih? Tujuan amandemen. Tujuan amandemen adalah untuk memperjelas hukum-hukum yang ada di dalam pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 serta membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan guna penyempurnaan Undang-Undang 1945. Jadi, urgensi ya amandemen itu harus ada, teman-teman. Ya, tahun 2021 sampai 2022 wacana-wacana amandemen itu ada, tapi urgensi atau kepentingannya untuk amandemen itu tidak ada. Ya, hanya ada sebagian kecil tokoh-tokoh nasional yang membicarakan bahwa amandemen Undang-Undang 1945 ya, tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan hal tersebut sudah ditolak oleh Presiden Jokowi. Kenapa? Karena beliau tidak mau mengkhianati yang namanya hasil dari amandemen sebelumnya yang menyatakan bahwa presiden itu hanya dipilih 2 periode atau menjabat 2 periode. Oke, itu teman-teman mengenai amandemen. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau belum paham, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Jadi jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang D, 4 kali. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Soal nomor 3, kisahnya seperti ini. Setelah tragedi berdarah di Indonesia yang terjadi akibat pemberontakan Partai Komunis atau PKI dengan membunuh Dewan Jenderal ABRI. ABRI itu kepanjangan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sekarang sudah berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan orang-orang yang berseberangan dengan partai mereka dan usaha untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Setelah ABRI berhasil
Setelah ABRI berhasil memadamkan pemberontakan tersebut, maka diperingatilah hari keberhasilan tersebut dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal, tanggal berapa? A. 1 Juni, B. 2 Juni, C. 30 September, D. 31 September, dan E. 1 Oktober. Yang mana nih jawabannya? Oke, ya, kalau 21 Juni teman-teman. 1 Juni ini identik dengan hari apa teman-teman? Ya, hari lahirnya. Ya, hari lahir Pancasila. Ya, hari lahirnya Pancasila ya diperingati 1 Juni. Kenapa? Karena waktu itu ya berdasarkan sidang BPUPKI yang kedua, di situ juga Insinyur Soekarno yang mencetuskan nama Pancasila, ya. Kemudian disepakatilah bahwa hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni. Kemudian 22 Juni, 22 Juni ini adalah hari ulang tahun Jakarta, ya. Ya, ini harus pahami juga ya, atau hari HUT Jakarta ya. Nah, kemudian kalau 30 September itu apa? Iya, 30 September itu adalah hari ini. Ya, hari pemberontakan PKI ya, atau G30S PKI. Ya, jadi bukan hari itu juga ya diperingati, tapi hari setelahnya. Kalau 31 September itu nggak ada. Ya, itu nggak ada ya teman-teman ya. Hari penting pun saya pikir nggak ada di 31 September. Kemudian 1 Oktober, ini jawabannya teman-teman. Ya, 1 Oktober itu adalah Hari Kesaktian Pancasila. Ya, kalau teman-teman membaca kembali ya tragedi G30 SPKI, maka waktu itu PKI berusaha membunuh ya beberapa dewan jenderal yang dianggap berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia. Ya, termasuk juga membunuh para kiai dan santri yang menolak ya kehadiran PKI di wilayah mereka. Ya. Dewan jenderal yang terkenal yang meninggal ya ada Ahmad Yani, ya Jenderal Ahmad Yani, kemudian juga DI Panjaitan dan lain-lainnya. Kemudian yang selamat ada juga siapa? Jenderal Abdul Haris Nasution, ya, yang kemudian hari berupaya untuk memadamkan pemberontakan PKI tersebut dengan memerintahkan HM Soeharto, ya, untuk memadamkan pemberontakannya. Itulah teman-teman soal nomor 3. Kemudian kita lanjut ya. Oke, ya sebelum kita lanjut ya teman-teman, ini ada beberapa iklan lagi teman-teman. Kalau yang tadi itu paket berlangganan 1 tahun, ya ini bagi teman-teman yang tidak mau nih, misalnya 1 tahun berlangganan paket video di tes onlineku atau bimbel online tes onlineku ini, maka teman-teman boleh juga ngambil yang atau order paket yang setengah tahun saja, ya. Untuk biayanya hanya 300.000 teman-teman. Sekarang ada promo selama pembelian di bulan Juli ya hanya 150.000 saja. Cara ordernya sama teman-teman. Kemudian apa-apa yang diberikan juga teman-teman bisa lihat ya. Mulai dari akses video selama 6 bulan full, kemudian gratis paket 6 tryout ya, kemudian konsultasi memilih sekolah kedinasan, kemudian alarm belajar dan grup WhatsApp-nya juga ada ya, kemudian termasuk dipandu mendaftar sekolah kedinasan di tahun yang akan datang teman-teman. Jadi silakan ayo buruan order selama paketnya belum naik harganya teman-teman. Oke? Ini hanya berlaku di bulan Juli ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Oh iya, ternyata sudah habis nih teman-teman. Ya, karena sudah habis materi hari ini, maka teman-teman ya terus belajar dengan semangat. Kenapa? Karena persiapan yang kita lakukan setahun yang akan datang ya atau sebulan yang akan datang itu tidak terasa teman-teman. Karena waktu itu cepat, sangat cepat perputarannya teman-teman. Usahakan belajar rutin tiap hari dan usahakan menjadi yang terbaik nantinya di ujian sekolah kedinasan yang teman-teman ikuti. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video di channel PMS Plus.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung saja ditunaikan subscribe-nya. Agar apa? Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kami juga mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi dari teman-teman semuanya. Oke, bagi yang belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar, kita diskusikan lagi. Atau jika kami salah dalam penyampaian, mohon dikoreksi saja, tidak masalah teman-teman. Kita akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.